Sekarang kita baca apa ya? Ini guys, kita sekarang baca lingkaran kebiasaan. Kelihatan gak? Dunning. Oke. Cara paling efektif untuk mengubah sebuah kebiasaan adalah dengan mempertahankan sinyal dan reward dari sebuah lingkaran kebiasaan, kata Charles Dunning. Saat alarm pagi berbunyi, Anda terbangun dari tidur lalu segera menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Air dingin yang menyentuh kulit seketika memberikan kesegaran yang membuat Anda bersemangat menghadapi aktivitas selanjutnya. Menurut teorinya Dunning, rutinitas yang Anda lakukan tersebut dinamakan lingkaran kebiasaan. Tuh, kalian baru bangun tidur langsung ke kamar mandi cuci muka, nah itu namanya lingkaran kebiasaan menurut Charles. Oke. Dalam bukunya yang berjudul The Power of Habits, Charles Dunning ini menyebutkan 3 komponen yang mendasari pola kebiasaan, yaitu 1. Sinyal, 2. Rutinitas, dan 3. Penghargaan atau reward. Nah, bila kebiasaan diperinci maka terbangun karena alarm, oke, sebagai sinyal, membasuh muka sebagai rutinitas, dan rasa segar sebagai rewardnya. Paham? Oke, paham. Nah, kita bahas secara detail sinyal atau cue. Nah, sinyal biasanya muncul sebagai pemicu merangsang otak untuk melakukan rutinitas. Pemicu ini terdiri dari 5 kategori. 1. Seperti dikutip dari artikel online yang ditulis Herman Yudhoyono, yaitu lokasi, waktu, kondisi emosional orang lain, dan tindakan yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kebiasaan makan tengah malam akan mendapat sinyal berupa rasa lapar. Oke, seorang perokok akan melakukan tindakan merokok seketika setelah sinyal pemicunya muncul. Sinyal itu bisa berupa stres, bosan, grogi, atau mulut terasa pahit. Oke, sinyal. Yang kedua, rutinitas atau routine. Rutinitas adalah tindakan urut yang dilakukan secara teratur. Sebagai contoh, Anda memiliki kebiasaan mencuci muka sebelum tidur, maka rutinitas yang dilakukan adalah pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Itu rutinitas namanya. Oke, dan ketiga, reward atau penghargaan. Dalam hal ini reward akan didapat setelah melakukan rutinitas. Reward bisa berupa kepuasan atau perasaan lain yang membuat kita ketagihan. Oke. Misalnya kebiasaan mencuci muka sebelum tidur dan memberikan reward berupa rasa segar sehingga tidur terasa nyaman. Namun, bila suatu hari kita menghentikan rutinitas tersebut, biasanya akan muncul perasaan gelisah, tidak nyaman, dan didera hasrat yang melakukannya, persis seperti orang yang ngidam. Kita bacanya cukup sampai di sini dulu ya guys. Nanti aku lanjut paragraf terbaru lagi. Oke. Cukup sampai di sini untuk membacakan ini. It is bad or habits. Ini ya guys. Nah guys, oke, persis seperti orang ngidam ya. Nanti kita sambung lagi dan kita lanjut. Oke, ini buku yang aku baca sekarang. Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. Paham? Itu menurut John C. Maxwell. Nah, maksudnya kayak gini guys. Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, maksudnya, dan tindakan sebagai besar didalami oleh kebiasaan Anda. Bila Anda pengen sukses
atau pengen cita-citanya pengen punya mobil atau apa atau rumah ya. Nah, mimpi kalian seperti itu. Nah, agar bisa terwujud seperti itu mengandung kebiasaan dari kalian. Misalkan kalian bekerja lebih lama dari orang lain, kalian mengumpulkan uang dan sebagainya, terkumpulkan bisa beli mobil yang kalian impikan. Nah, kayak gitu guys kalau menurut aku, tapi lebih detailnya nanti di buku ini. Hey, it is habit or good habits. Okay, see you.